Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Azizah Wahyu Istiqomah dari Program Studi Geografi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan video mengenai beberapa hal tentang kartografi. Apa itu kartografi? Kartografi berasal dari bahasa Yunani, karto atau karto yang berarti permukaan, dan grafi yang berarti gambaran atau bentuk. Sehingga kartografi merupakan gambaran permukaan bumi. Dan saat ini, kartografi dikenal sebagai seni, ilmu pengetahuan informasi geospasial dalam bentuk peta dan teknologi pembuatan peta, sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Dan kartografer itu apa ya? Kartografer adalah orang yang membuat peta. Syarat-syarat sebagai kartografer ada 4. Yang pertama yaitu 50% pengetahuan geografi, yang kedua 30% bidang seni, yang ketiga 10% pengetahuan matematis, yang keempat 10% pengetahuan peta. Kalau peta itu apa ya? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Jenis peta dan tujuannya ada 5. Yang pertama, peta tujuan umum, yang kedua, peta kadaster, yang ketiga, peta navigasi laut, yang keempat, peta topografi, dan yang kelima, peta tematik. Yang pertama, peta umum, yaitu peta gambaran umum dari permukaan bumi, seperti gunung, sungai, pemukiman, dan lain-lain. Berikut adalah gambar peta umum. Yang kedua adalah peta kadaster, yaitu peta yang menunjukkan survei darat, menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Berikut adalah contoh gambar peta kadaster. Dan yang ketiga, peta navigasi laut, yaitu peta untuk air berupa kedalaman laut, ketinggian daratan, bentuk lahan di laut, garis pantai, dan lain-lain. Berikut adalah gambar peta navigasi laut. Yang keempat, peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan relief atau perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi, menyertakan detail ketinggian dengan garis kontur. Berikut adalah gambar peta topografi. Dan yang kelima, peta tematik, yaitu peta yang berfokus pada topik atau tema tertentu, seperti cuaca atau statistik. Berikut adalah contoh gambar peta tematik. Jadi, sudah jelas bahwa ilmu kartografi ini sangat dibutuhkan. Banyak sekali bidang-bidang yang menggunakannya, salah satunya di bidang militer di negara Amerika Serikat. Mereka biasanya menggunakan jenis peta kadaster. Presiden George Washington adalah presiden pertama Amerika Serikat, sekaligus menjadi komandan Angkatan Darat Kontinental selama Perang Revolusi Amerika. Dan dia juga berhasil menciptakan ratusan peta sepanjang hidupnya. Karena itu, pekerjaannya menjadi surveyor di Virginia. Sebagai komandan militer, dia memahami nilai kartografi dan menciptakan kantor kartografer untuk Angkatan Darat Kontinental untuk membantu perjuangan kemerdekaan. Sekarang ini, pekerjaan pembuatan peta untuk mendukung kegiatan militer dilakukan oleh Badan Intelijen Geospasial atau biasa disebut NGA di Amerika Serikat. Penggunaan peta NGA pada saat berpergian dengan pesawat, kereta api, perahu, atau bahkan kereta luncur. Dan saat ini, NGA baru menyelesaikan proyek multilembaga dan mitra akademik untuk membuat peta topografi Arktik berkualitas tinggi. Lokasi terpencil dan lingkungan tidak ramah menjadikan sebuah tantangan untuk membuatnya. Tetapi, dengan mengumpulkan gambar satelit dan video udara, tim menghasilkan elevasi 3 dimensi massa daratan dan menjadi lebih akurat daripada sebelumnya. Dengan adanya proyek Arctic Dam, ini adalah cara NGA mendorong batas kartografi untuk lebih memahami dunia.
Lembaga pembuat peta di Indonesia antara lain yaitu Badan Informasi Geospasial, misalnya Peta Rupa Bumi Indonesia, Dinas Topografi TNI AD membuat peta topografi, dan ATR atau BPN membuat peta kadastral dan peta-peta tematik yang berkaitan dengan pelayanan bidang pertanahan seperti peta penggunaan tanah, peta kemampuan tanah, peta sarana, dan prasarana infrastruktur, dan lain sebagainya. Proses pembuatan peta dimulai dengan pengumpulan data baik yang dikumpul secara langsung di lapangan dengan melakukan survei, pengukuran, dan pemetaan, maupun dengan pengumpulan data sekunder, dan dilakukan kompilasi data baik data geometrik maupun data tematik. Dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data, penggambaran dan reproduksi peta, dan pencetakan peta. Pembuatan peta dapat dilakukan secara manual maupun secara digital. Berikut adalah contoh pembuatan peta secara digital maupun secara manual. Jika membuat peta untuk seseorang, sebaiknya harus menerima masukan dari orang lain, memahami apa tujuannya, dan jangan sampai terjebak dengan data apapun yang sedang dikerjakan, sebab data dan informasinya telah diserahkan dan tugasnya harus selesai dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Bentuk peta harus mendukung fungsi dan komunikasinya, dan tentu saja terkadang ada tema yang melekat dalam data yang mempengaruhi kepekaan desain peta. Di dalam kartografi klasik, dapat memilih skala, dapat memilih tingkat geografi, dan dapat memilih ukuran output. Tetapi, hanya dapat memilih 2 dari 3 hal itu, dan tidak dapat memiliki ketiganya. Tetapi, bisa mengatasinya dengan pemetaan web multiskala. Kemudian, mungkin punya kendala lain, sepertinya teknologi. Dan juga ada baiknya untuk mengingat pengguna, siapa yang akan melihat peta, apakah akan membuat peta untuk anak-anak, apakah membuatnya untuk anak-anak sekolah, apakah membuatnya untuk turis bahasa asing. Untuk kedepannya, berharap seseorang memiliki gangguan penglihatan warna pun dapat melihat informasi di dalam peta. Ini termasuk masalah yang perlu dipikirkan supaya kedepannya ada perkembangan untuk gangguan penglihatan atau untuk orang-orang tertentu bisa melihat informasi di dalam peta. Baiklah, demikian video yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat tahu apa informasi dari video yang saya sampaikan tentang kartografi. Demikianlah video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.